awal, di mana di bulan tersebutlah Rasulullah terlahir untuk menjadi akhirul anbiya, untuk menerangi minadz-dzulumati ilan nur, dan dari diutusnya nabilah kemudian dunia ini bisa lebih tertata baik dalam segi apapun. Bahkan ahli hikmah mengatakan dunia menjadi lebih selamat itu karena diutusnya nabi, yaitu karena nabi itu diutus adalah rahmatan lil alamin. Nah, ibu-ibu, mbak-mbak jamaah semuanya, banyak sekali tentu yang bisa kita ambil contoh dari akhlak-akhlak Nabi. Tidak bisa kita akan bahas semuanya, tapi paling tidak pada pertemuan kali ini kita bisa sedikit hal-hal yang mungkin sering kita jumpai baik di masyarakat ataupun di tempat tinggal kita, baik di rumah atau di tempat pekerjaan kita. Kenapa kita membahas tentang akhlak? Karena ibadah yang sudah kita laksanakan sebagaimana itu adalah tujuan dari penciptaan kita sebagai manusia, yang mana tujuannya adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini tujuannya memang ibadah, tapi ibadah itu akan disempurnakan dengan akhlak. Jadi hablum minallah berupa ibadah itu akan semakin sempurna ketika dibungkus dengan akhlak yang baik. Akhlak-akhlak yang seperti apa? Ya akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ibadah sebaik apapun, hablum minallah yang kita bangun kepada Allah sebagus apapun, jika tidak dibersamai dengan akhlak yang baik, maka seakan-akan ibadah itu bahkan menjadi kurang bermakna. Karena sholat itu sendiri, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi ketika kita beranjak dari sholat kita, ternyata tidak sejalan dengan sholat kita, maka menjadi tidak sempurna, bahkan mungkin akan mengurangi kesempurnaan dari nilai iman dan Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dari banyak sekali akhlak Nabi yang perlu kita contoh, pertama adalah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok pribadi yang paling baik terhadap anggota keluarganya. Jadi Nabi menjadi panutan dalam berumah tangga. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh sudah ada di dalam diri Rasulullah itu adalah satu suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang mendambakan ingin bertemu dengan Rabb-nya. Bagi mereka yang mendambakan datangnya hari kiamat. Karena kecintaan kita sebagai seorang hamba adalah bagaimana nanti kita akan mendapatkan nikmat yang paling besar adalah dipertemukannya kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang mengharap bertemunya dengan Rabbul Alamin, maka salah satu adalah kita meneladani Nabi. Karena di situ disebutkan liman kana yarjullah, bagi mereka yang mau. Artinya ketika sudah diberi izin untuk bertemu Rabb-nya, Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Nah, tadi yang pertama, Rasul adalah manusia yang paling baik terhadap keluarganya. Itu Rasul jelaskan dalam sebuah sabdanya
yang beliau menyampaikan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah yang paling baik terhadap anggota keluarganya. Dan yang paling baik, dan saya adalah yang paling baik terhadap keluarga saya. Begitu kata Nabi. Seolah-olah Nabi akan mengatakan bahwa kamu silahkan bisa punya sahabat, bisa punya teman, bisa punya rekan kerja, kamu bisa punya follower beribu-ribu, bahkan berjuta-juta. Bahkan kadangkala kita punya sisi yang berbeda ketika bersosial media dibanding ketika dunia nyata. Tidak lain agar orang-orang bisa memberikan penilaian yang baik terhadap kita. Sering kita temui atau mungkin bahkan kita sendiri ketika kita keluar dari rumah, kita bertemu tetangga, kita bertemu dengan masyarakat di sekitar kita, kita berkelakuan baik karena kita khawatir orang-orang menilai kita buruk. Khawatir orang-orang akan memberikan penilaian yang negatif kepada kita, maka bertemu siapapun kita ramah, pakai tutur kata yang santun. Begitu kita masuk ke pekerjaan bersama dengan rekan-rekan kerja, kita pun membangun hubungan yang baik, bertutur kata yang santun. Bahkan tidak jarang di antara kita ketika mendapatkan rizki, ketika mendapatkan satu anugerah dari Allah yang tidak biasanya, maka yang diajak untuk syukuran biasanya teman-temannya. Yang ditraktir bakso, yang ditraktir minum, itu tidak jarang, lebih sering itu ya teman-teman rekan kerja, teman-teman sekolahnya dulu, besti-bestinya. Bahkan ketika mungkin kita bekerja, kita berhadapan dengan orang yang secara pekerjaan dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Tidak jarang manusia kemudian bagaimana berlomba berbuat baik. Walaupun itu tidak salah dan memang harus dilakukan. Karena berbuat baik itu memang perintah agama kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, baik yang kita lakukan, baik yang kita ikhtiarkan ini kita tujukan untuk siapa? Dan landasan berbuat baiknya itu apa? Karena dalam kita beribadah dan bermuamalah dalam agama ini, kita harus punya landasan dalam kita melakukan apapun. Sering kita sampaikan berkali-kali, kami juga ingin menasihati diri bahwa ketika ada orang yang sakit, semua akan berikhtiar, mau dia muslim, non-muslim, orang Jawa, orang Sumatera, mau dia orang Indonesia, mau dia beragama atau tidak beragama, maka begitu sakit tetap dia akan langsung berupaya untuk menyembuhkan dengan berbagai cara. Ada yang datang ke apotik karena cocoknya saya takut sama dokter, saya tak ke apotik saja, saya beli obat ini cocok. Ada yang ikhtiarnya saya harus ke dokter dan harus suntik. Kalau obat saya nggak cocok, saya cocoknya suntik. Biasanya kalau di desa, apalagi yang usianya sudah di atas 50 tahun, itu nek dereng suntik, dereng marem tuh Rene. Ada yang saya takut dokter, saya takut obat-obatan, saya tak yang herbal-herbal saja. Saya tak pijet saja, wis lah. Semua akan berikhtiar, pada intinya ikhtiar itu agar mencapai kesembuhan. Ada yang salah? Tidak ada yang salah. Karena itu otomatis harus kita lakukan. Sama-sama yang dilakukan tujuannya sama agar sembuh, tapi berangkatnya itu bisa berbeda. Di satu sisi ada yang menuju ke dokter, menuju ke apotik, menuju ke tukang pijat, beli herban dan lain sebagainya, hanya untuk sembuh, semata-mata untuk sembuh, tetapi yang satu adalah bagaimana ikhtiar itu dia tujukan, karena memang ketika Allah berikan sakit, ada yang harus saya perhatikan adalah saya harus bersabar terhadap sakit saya. Tapi dalam sabar saya tetap harus ikhtiar. Maka setiap ikhtiar yang saya lakukan mudah-mudahan menggugurkan dosa. Sama-sama berangkat ke apotik, tapi nilai yang ada di hadapan Allah berbeda karena landasannya berbeda. Sama halnya tadi kita kembali kepada perbuatan baik, kepada teman, kepada tetangga.
Di satu sisi kepingin orang menilai kita, oh itu orang baik. Oh iya itu. Jadi agar kacamata orang memberikan penilaian yang baik, sedangkan di saat yang bersamaan baik yang dia lakukan adalah karena itu perintah agama. Nanti ketika diurut, awalnya sama, pekerjaannya sama. Sama rekan kerja, sama atasan, sama-sama hormat. Tetapi landasan yang berbeda nanti perbedaannya ketika sudah di akhir. Apa itu perbedaannya? Ketika orang-orang yang kita perlakukan dengan baik itu memberikan feedback kepada kita, nah itu yang akan menentukan landasannya seperti apa. Ketika yang kita berikan kebaikan dari perilaku, tutur kata, sikap, kok feedback dia bagus, maka dia semakin bersemangat berbuat baik. Oh tetangga saya nek tak nei oleh-oleh jadi baik. Dan dia kalau pergi kemana-mana dia balas juga dengan memberikan oleh-oleh yang sama. Semakin bersemangat dia. Ini masih wajar-wajar saja. Tapi begitu ikhtiar yang kita lakukan, kebaikan kepada rekan kerja, kepada tetangga, kepada keluarga, bahkan kepada atasan, ternyata feedback yang diberikan tidak sebaik yang dia harapkan. Maka kemudian ada kekecewaan. Masuk matur nuwun wae ora iso yo. Mulai muncul. Kemudian respon berikutnya, kayak orang ngerti nek diapii yo. Bahkan ada orang mengatakan begini, saya bisa baik kepada siapapun, bahkan lebih baik kepada diri saya. Tapi jangan tanya kalau dia mengusik saya dan keluarga saya, saya bisa lebih jahat dari siapapun. Maka di sini kita akan melihat landasan itu menjadikan perbedaan di akhir. Kalau kebaikan akan terhenti karena feedback yang tidak diharapkan atau umpan balik yang dia terima ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka boleh jadi kebaikan yang dia lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikannya langsung berhenti begitu respon baliknya nggak sesuai harapan. Ngapain saya bertahun-tahun berbaik-baik, ternyata yang diangkat orang lain bukan saya. Pilih kasih sekali ini pimpinan. Nggak ada artinya baik saya ternyata selama ini ya. Kemudian sejak itu dia menjadi berbeda sikap. Tadinya baik kemudian menjadi berubah tidak baik. Maka ini ciri kebaikan yang bukan mencontoh Nabi. Ciri kebaikan yang tidak karena Allah. Dan ini bukan akhlak Nabi. Maka tadi kami sampaikan kebaikan yang diberikan kepada keluarga. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga. Itu pun kita praktekkan sama. Kalau kita berbuat baik kepada anak-anak kita, kita berbuat baik kepada pasangan kita berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada saudara. Mulai hari ini karena kita sebagai seorang muslim sejati, jangan pernah kita berbuat baik itu agar mendapatkan feedback yang baik juga. Awalnya tidak ada yang salah, tapi nanti di ujung akan menjadi satu kesalahan. Kalau dulu orang tua mungkin karena zaman dulu itu ngaji belum sehebat hari ini, nggih. Yang penting sholat gitu aja lah. Itu orang tua kadang-kadang gini, wong tua kudu sing eman karo bocah, karo anak. Sok bakal nek dhewek wis tuwa, anak sing bakal iman karo wong tuwa. Ada yang salah dari ini? Sekilas nggak ada yang salah, dan itu memang benar karena ayatnya mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang akan kita tanam ini akan kembali kepada diri kita. Tapi yang menjadi soal kalau kita lihat dari sudut pandang perspektif akidah, kalau anak yang kita baiki itu namanya anak 10, ada 10 karakter anak. Punya 5 anak berbeda. Semua dibaiki tapi kadang-kadang di antara 5 mungkin satu ada yang 4 baik semuanya, yang satu mungkin kurang memperhatikan. Kemudian ada kekecewaan. Maka boleh jadi seperti kesimpulan yang tadi di awal.
Artinya ketika kita baik kepada anak, ternyata itu diniatkan bukan karena Allah. Lakukan kita berbuat kebaikan kepada anak, kepada keluarga, kepada pasangan, semata-mata itu. Karena perintah agama mengatakan seperti itu. Kita mencontoh Nabi karena Nabi paling baik bagi keluarganya. Apa salah satu buktinya? Ketika sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat bertanya, ya Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka begitu sempurnanya akhlak Nabi, Aisyah menjawab bahwa akhlak Nabi itu seperti halnya Al-Qur'an. Kalau kita lihat, Aisyah pun menjadi saksi kebaikan Nabi. Ada satu kisah di mana Aisyah sangat bimbang, sangat galau, dan sangat takut karena di hari tersebut Aisyah kehabisan bahan makanan pokok yang digunakan untuk makan sehari-hari. Mungkin kalau hari ini di Wonosobo mungkin berasnya habis, di kulkas buka bahan-bahan udah nggak ada untuk dimasak. Sedangkan setiap pagi Aisyah dan Rasulullah sarapan bersama. Tapi tidak ada bahan yang dimasak, uang pun nggak ada. Maka apa yang terjadi? Aisyah gundah gulana. Waduh, gimana ini? Rasul nanti mau lanjut dakwah ke sana kemari, tapi dari rumah berangkat tidak sarapan. Saya takut dosa. Saya takut Rasulullah juga kecewa dengan saya sebagai istrinya. Maka ketika Aisyah khawatir seperti itu, Nabi melihat bahwa istrinya Aisyah sedang di dalam kekhawatiran karena tidak bisa memasak tadi. Maka apa yang ditunjukkan kepada Nabi? Itu akhlak. Maka Nabi mengatakan, "Hai Aisyah, kenapa kamu takut sekali? Saya perhatikan kamu begitu khawatir. Ada apa yang terjadi?" Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, enggak ada beras. Mboten saged ngliwet. Padahal pun weh mayai sarapan, bahkan sudah masuk jam sarapan ini." Di dalam kekhawatiran itu kemudian apa respon Nabi? Yang menarik, maka Nabi kemudian, "Hei Aisyah, ngapain kamu khawatir? Kamu kenapa bimbang begitu? Kenapa galau begitu? Hei Aisyah, enggak usah masak, aku puasa." Padahal Nabi belum ada niat untuk berpuasa. Tapi yang kita perlu lihat adalah yang ditunjukkan Nabi kepada istrinya adalah bagaimana dia melindungi, bukan hanya sekedar melindungi fisik, tapi perasaan dia lindungi. Mendengar jawaban bahwa kamu gak usah khawatir, ngapain? Maghrib masih jauh, kok mau mikirin masak? Saya puasa. Aisyah langsung, "Hah? Serius? Iya." Kan langsung, ayem. Itu bagaimana Nabi, konteks dalam perkara ini adalah bagaimana Nabi tidak hanya sekedar memberikan pakaian, tidak hanya sekedar memberikan papan tempat yang layak huni, fasilitas yang mewah, tapi benar-benar yang tinggal bersama Nabi, keluarga dalam hal ini adalah Aisyah, merasa dan memberikan saksi bahwa Nabi akhlaknya luar biasa. Padahal jelas itu adalah mungkin kesalahan. Di saat yang di kesempatan yang lain, ini lebih salah lagi daripada kasus yang pertama. Aisyah ingin membahagiakan Rasulullah. Maka di pagi hari Aisyah pagi-pagi setelah ibadah subuh sudah selesai, Aisyah berupaya untuk menyiapkan sarapan dengan semampu dan seterbaik yang bisa dilakukan. Masak, ngeliwet, jangan nyambel nek cara Wonosobo nih. Mungkin menu suami yang paling disukai dia masak, walaupun janjane mboten pinter masak. Akhirnya tutorial teng YouTube umpamane iki. Masak. Janjane kan kita panjenengan sadar bahwa suami nggak suka karena nggak pinter masak, karena terbiasa beli umpamane. Tapi saya pengen masak ini spesial, gitu kan. Kemudian Aisyah masak tuh. Begitu semua sudah siap, nasi sudah matang, sayur semua sudah siap, lauk pauk sudah ada, sambal mungkin sudah. Yang seneng pete nggih ditambah pete dan lain sebagainya. Nah, begitu semua masak, Aisyah baru keinget.
Astagfirullahaladzim. Hari ini kan Kamis. Apa hari Kamis itu? Kan Rasul puasa sunnah. Tempo hari harusnya sarapan saya nggak kasih sarapan. Sekarang saya sudah siapkan ini di meja makan sudah sedemikian lengkap. Ya, Kamis. Ya Allah, bodoh sekali diri saya. Begitu mungkin Aisyah kurang lebih lah. Melihat bahwa Aisyah ini juga dalam posisi yang sedang menyalahkan diri sendiri. Apa kata Nabi? Aisyah, kamu ngapain? Nabi gitu. Kok kamu bukannya ini sudah siap semuanya? Iya, saya udah masak ini saya masak sendiri loh. Ini serius masak sendiri. Tutorial sih gitu. Tapi kan sekarang hari Kamis. Gitu kan. Terus apa jawab Nabi? Kamu nggak usah takut, kamu nggak usah khawatir. Hari ini pagi ini, hari ini aku berbuka. Ayo kita sarapan bareng-bareng. Itu respon yang diberikan Nabi. Lagi-lagi Nabi bersikap agar yang ada di sekitarnya, dalam hal ini adalah Aisyah istrinya, tidak merasa khawatir, tidak merasa bersalah. Karena merasa bersalah saja tidak perlu direspon. Baru merasa bersalah saja kita sudah dihukum dengan diri kita sendiri. Tidak perlu kemudian diberikan punishment, hukuman. Merasa bersalah saja sudah. Jadi kalau ada siapapun, entah itu tetangga atau siapapun murid bagi yang di dunia pendidikan, dia sudah merasa bersalah saja, dia sudah merasa dihukum dengan perasaannya. Coba kalau misal yang ada di dunia pendidikan harusnya pakai seragam OSIS, dia pakai pramuka, saking gugupnya umpamanya keliru. Begitu masuk pintu gerbang kan dia coklat sendiri. Atau kalau di Muhammadiyah pakai HW sendirian, yang lain putih abu-abu atau putih biru kalau SMP. Dah, kok saya HW? Ya, itu saja dia sudah merasa luar biasa dihukum dengan dirinya sendiri. Aisyah itu seperti maka Rasul melihat bahwa itu sedang dalam kondisi yang luar biasa, Rasul kasih respon agar nyaman. Kenapa khawatir? Yuk sarapan bareng-bareng. Akhirnya sarapan. Itu akhlak yang harus kita tunjukkan. Kenapa demikian? Ibu-ibu jamaah semuanya, setiap orang meninggal dunia. Ketika ada berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nembe nilar dunyo dan lain sebagainya, semua layatan. Jenazah diproses. 4 yang harus dilakukan. Apa itu? 4 berurutan. Memandikan, mengkafani, mensolati, mengantarkan ke kuburan. Ketika jenazah sudah dimandikan dan dikafani, maka proses yang ketiga adalah disolati. Di tempat kita masing-masing biasanya ketika menjelang disolati, jenazah harus dibersihkan secara batin. Secara fisik, secara zahir sudah dibersihkan karena dikafani pasti sudah dimandikan. Maka harus dibersihkan, yaitu Pak Kiai berdiri atau Pak kaumnya berdiri membersihkan. Bapak Ibu masyarakat, kersoho panjenengan ngiklasaken mbok pilih almarhum utawa almarhumah nalika gesangipun niki kathah utawi wonten salahipun kersa paring pangapunten, itu kan sedang membersihkan secara batin. Setelah itu kemudian ada persaksian karena itu akan membantu prosesnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan sampaikan setengah dari kebaikan beliau, saya minta tolong dijawab. Apakah almarhum atau almarhumah selama bergaul dengan kita semuanya, bermasyarakat di tengah-tengah kita, apakah almarhum atau almarhumah ini adalah orang yang baik? Maka kan jamaah akan mengatakan baik, saya. Itu kesaksian yang harus kita tuntun. Karena itu akan membantu. Nah, yang akan kita bahas adalah sebelum masyarakat ditanya oleh tadi Pak Kiai, karena jawaban itu bisa jadi formalitas. Karena jarang terjadi jenazahnya saya, kemudian ada yang angkat tangan, tidak. Saya belum pernah dapati itu. Tapi mungkin hati bisa berbicara. Lisan memang mengatakan saya, karena kalau mengatakan tidak, bagaimana pasti akan seantero masjid akan noleh ke dia semuanya dong. Tapi hati mungkin akan Nah, terhadap masyarakat, terhadap teman,
terhadap kenalan yang mungkin kenalnya ketika dewasa saja dan dekatnya itu juga terbatas waktu, apalagi terhadap orang-orang yang ada di rumah, yang setiap hari ketemu, yang menemani sampai tua, itu harus memberikan kesaksian yang baik dan itu harus secara natural. Maka saya selalu membiasakan diri saya ketika ada berita lelayu, kemudian kadang berseliweran di HP kita kan, di grup-grup, WhatsApp grup, telah meninggal dunia begitu kan, kemudian di grup semuanya mendoakan. Maka saya biasanya saya tambah selain mendoakan, saya tambah satu kalimat, kalau saya memang kenal itu almarhum atau almarhumah, saya akan tambahkan, saya menjadi saksi bahwa almarhum semasa hidupnya adalah orang yang baik. Dan saya menjadi saksi, karena itu insya Allah akan memudahkan proses menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya bahas begini, pasangan kita, anak-anak, orang tua, dan saudara yang paling dekat dengan kita, itu mereka yang harus paling mengatakan saya. Mereka yang harus mengatakan baik. Bayangkan ketika semua masyarakat mengatakan baik, luar biasa, tutur katanya santun, sikapnya baik, sering neraktir, nggak pernah bertutur kata yang kasar. Tetapi anggota rumah mengatakan baik sih. Baik sih. Kan ada terusannya dari intonasi itu. Saya pernah tersakiti. Tapi saya. Bayangkan Bu. Dan itu adalah yang paling dekat dengan kita adalah, itu kenapa Rasul mengatakan khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarga kalian. Maka kita harus pastikan kalau kita baik sama atasan, pulang ke rumah harus lebih baik, minimal sama. Kalau kita baik sama teman dekat kita, sama besti kita saja, nggak ngitang-ngitung traktir bakso, wis nganggo ngonyong desek gampang. Kenapa ketika pulang kadang-kadang kita ngenai ini kalih disemayani, kalih disauri dan lain sebagainya. Bukankah itu terbalik? Maka itu yang perlu kita contoh, mudah-mudahan sudah bisa mengamalkan. Jika ada yang terbalik, yuk dalam rangka apa? Membalas cintanya Nabi, yaitu dengan berittiba, dengan mengikuti Nabi. Karena banyak yang mohon maaf, sama anaknya orang baik banget, sama anak sendiri galak. Boleh berdalih, galak saya itu karena pendidikan Pak Ustadz. Saya memberikan pembelajaran. Ya nggak ada yang salah. Tapi pertanyaannya, apakah setiap galak itu dilandasi dengan mendidik atau auto galak saja? Kan itu yang harus kita. Makanya boleh, walaupun ini sulit, walaupun mungkin juga aneh ketika dipraktikkan, kalau sempat dan kalau pas ingat, saling meminta dan memberi maaf kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Dek, nek ono salai dino mau di ngapura yo, boan mau pas lagi semaur seru apa pas diceluk ora langsung jawab, di ngapura yo dek. Atau mungkin ibu-ibu sebelum tidur nanti, Mas, nek dino iki ono salah-salah ibu jaluk ngapura ya Mas, pasti nanti suami panjenengan kaget. Walah, ono apa dek? Ora sisan wasiat po? Kenapa? Karena jarang dilakukan. Biasanya permohonan maaf itu dilakukan di dua kesempatan. Satu di Idul Fitri, dua ketika sadar bahwa itu salah. Padahal salah itu kadang-kadang tidak kita sadari. Pas diceluk mboten langsung ngerespon. Dan kesalahan kita itu paling banyak ya kepada keluarga kita. Jadi ini termasuk saya sedang menasihati diri saya sendiri. Karena saya berusaha bagaimana bisa baik sama orang yang di rumah kita. Jangan sampai kemudian kita sama orang lain kok justru lebih baik dibandingkan yang ada di rumah kita. Itu yang pertama, akhlak yang harus kita tunjukkan untuk meneladani Nabi. Yang kedua, akhlak yang harus kita tiru dari Nabi adalah Nabi punya sifat lemah lembut dan pemaaf.
Kelemah lembutan Nabi ditunjukkan dari kisah Aisyah tadi yang ketika dia tidak bisa masak dan masak dalam hari yang harusnya Nabi berpuasa, tetapi Nabi menunjukkan kelemah lembutannya. Dan juga Nabi jarang sekali terlihat marah sampai menggunakan nada suara yang tinggi. Ini saya sendiri masih sulit. Karena kadang-kadang tanpa sadar, itu spontanitas saja intonasi agak naik ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Misal jenengan pun ajeng tindakan, terus putrane mboten purun siap-siap dan lain sebagainya, kan intonasi sudah mulai naik tuh. Daripada terlambat sekolah dan lain sebagainya kan udah naik. Atau ada, itu hanya contoh kecil saja. Jadi Rasul itu disebutkan, Rasul itu bahkan di pasar-pasar tidak pernah menggunakan suara yang tinggi. Itu kata Aisyah. Artinya Rasul itu memiliki tutur kata yang lembut, tidak hanya terhadap orang-orang di sekitar Rasul, bahkan kepada musuh sekalipun. Nabi itu pakai akhlak. Nabi itu pemaafnya luar biasa. Tadi kan kami sampaikan, jangan sampai kebaikan kita kepada siapapun berhenti karena dia tidak merespon kebaikan kepada kita, tidak membalas kebaikan kita, atau bahkan membalas dengan keburukan. Langsung kita stop kebaikannya, kita ganti ke orang lain. Itu belum berupaya menjadi umatnya Nabi. Itu masih standar orang biasa. Kalau baiknya kita milih orang yang sama-sama baik, berarti kita masih standar. Ibarat kalau di sekolah itu pas KKM. Berarti pas paling ibarat zakat niku ya lurus 0,5% lah. 2,5% niku kan standar minimal ngenai duit, ngenai rezeki, standar minimalnya. Dan kalau kita berbuat baik hanya kepada yang baik saja, ya itu kita standar. Yang tidak standar, yang hebat, yang luar biasa, yang cum laude, itu ya ketika kita mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Dan itu yang dicontohkan Nabi. Kapan contohnya? Banyak sekali. Tentu di antara kita semuanya, karena kita adalah manusia yang awam, kita pasti di hati kita, mudah-mudahan tidak ada. Tapi mungkin pernah ada. Kalau masih ada, segera hilangkan. Yaitu di ruang hati kita ada nama seseorang yang mungkin, karena mungkin kesalahan mereka kepada kita. Pokoknya enggak lah kalau ini. Itu. Bahkan tidak jarang di masyarakat kita temui ada orang mengatakan, wis mbok nganti mati ojo ngarep-arep ngapuraku. Padahal dia sholat, padahal dia baca Al-Quran. Kita temukan, mungkin itu terlisankan atau mungkin tidak terlisankan, tapi terlihat dari ekspresi kehidupan dia. Bahwa dia tidak mau mengampuni dia. Orang yang pernah berbuat salah. Bayangkan kalau itu dibawa sampai ke mati dan dibawa ke hadapan Allah. Apa yang terjadi? Na'udzubillahi min dzalik. Dan sesakit-sakit hati kita kepada orang, belum ada yang mengalami perlakuan seperti halnya Nabi Muhammad. Sakit-sakitnya hati kita kepada orang yang mungkin masih ada di dalam ruangan hati kita, kita belum pernah tuh diinjak kepalanya. Ibu pernah sakit hati sampai di depan orang dan orang melihat kepalanya diinjak. Artinya dipermalukan. Kadang yang membuat sakit hati itu ketika kita dipermalukan di hadapan banyak orang. Nek karena hanya menguang loro mungkin nggak masalah. Ya, misal ora apa-apa Mas, jenengan arep ngelek-elek nyong, ora apa-apa. Ning tolong ojo nang ngarepe wong tuaku. Karena ada orang lain rasanya menjadi lebih hebat. Dan Nabi sering sekali direndahkan di hadapan orang lain, di hadapan masyarakat. Tetapi apa respon dari Nabi Muhammad? Tidak pernah membenci karena Nabi selalu dalam benaknya ketika ada orang berperilaku buruk, dia belum tahu. Ketika dia tahu hidayah Allah turun, pasti dia akan bersikap yang berbeda. Bahkan saya selalu terinspirasi
kisah Nabi Muhammad di perang Uhud selalu menginspirasi saya ketika saya rodo sebel sama seseorang. Ini satu yang menginspirasi diri saya pribadi. Ketika ada kelakuan orang siapapun dia kok membuat hati saya jengkel, bahkan mungkin mendekati marah. Kisah di perang Uhud ini menginspirasi. Bagaimana kisahnya? Nabi Muhammad SAW di peperangan Uhud, perang yang melegenda, perang yang hampir menang, tiba-tiba kalah. Karena apa? 50 pemanah yang ditugaskan Nabi Muhammad SAW di bukit ternyata tidak sesuai dengan instruksi Nabi. Nabi katakan jangan pernah turun kecuali saya sendiri yang perintah. Kalau ada kongkonan mengatasnamakan jangan pernah. Saya diutus Nabi, kalian sekarang pindah, itu bukan dari saya. Enggak usah, pokoknya tetap di situ sampai ada perintah langsung dari saya. Umat Islam sudah tinggal satu langkah lagi menang. Musuh sudah dipukul mundur. Begitu musuh sudah mundur, 50 rombongan pemanah melihat di bawah banyak sekali ghanimah, harta rampasan perang. Maka mereka tergiur. Akhirnya mereka turun mengambil. Panglima perang musuh, qadarullah, yang memimpin musuh itu adalah seorang yang luar biasa hebat yang dalam sejarah belum pernah kalah selama turun ke medan perang. Ketika itu yang memimpin kaum kafir adalah Khalid bin Walid. Seorang yang belum pernah kalah ketika perang. Yang pada akhirnya nanti membela Islam dan menjadi panglima perang Islam. Jadi sejak dia bisa perang sampai meninggalnya Khalid bin Walid itu belum pernah kalah. Dan salah satu yang menjadikan Khalid itu susah dikalahkan karena akidahnya yang begitu kuat. Pernah suatu hari Khalid bin Walid itu berdebat dengan musuh, dengan raja. Kemudian raja itu dia punya racun yang paling mematikan, yang diteteskan di minuman, sehingga utusannya itu nanti akan mati begitu. Dan Khalid itu tahu. Maka Khalid mengatakan, nggak usah satu tetes, mana botolnya? Diambil satu botolnya. Kalau memang hari ini di Lauhul Mahfud adalah garis kematian saya, maka saya akan mati dari racun ini. Tapi kalau takdir Allah mengatakan saya hari ini belum mati, maka ini bukan menjadi penyebab kematiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum, bukan satu tetes, sebotol. Keder semuanya kan. Jadi panglima perang itu akidahnya kuat kencang luar biasa. Nah, Khalid bin Walid ketika perang Uhud masih menjadi musuh Islam. Melihat 50 kawanan itu turun dari bukit, maka dia putar ke bukit lewat belakang, dia kuasai bukitnya, dia serang balik, kalah. Itu menjadi hal yang bersejarah. Nah, yang menginspirasi saya adalah, menginspirasi kita semuanya, ketika mungkin ibu-ibu ada perasaan sesek. Sesek niku nek pas mboten cocok kali sinten mawon niku kadang dadane langsung sempit gitu kan. Maka ada sahabat di perang Uhud mengamati perilaku Nabi Muhammad. Di tengah perang yang berkecamuk Nabi Muhammad, namanya perang itu kan pasti ada yang luka. Mboten mungkin wutuh kabeh. Nah, Nabi itu setiap kali ada luka, mungkin di pelipisnya, mungkin di pipinya, dari hidungnya, dan dari luka itu mengeluarkan darah, maka setiap darah keluar akan menetes pasti diusap sama Nabi dan diusap-usapkan di bajunya. Setiap kali ada darah yang akan menetes, diusap ke bajunya. Ada darah yang menetes lagi, diusap ke bajunya. Begitu Pak sahabat ini ngematke. Kemudian setelah perang usai, ditanyakan, ya Rasulullah, ketika perang, kemarin ketika perang, saya perhatikan jenengan, itu setiap ada darah yang mengalir, itu kenapa dilap, dipeper-peper ke? Apakah itu juga yang harus kita contoh sebagai umatmu? Apakah itu juga yang harus kita contoh sebagai pengikutmu? Jadi para sahabat itu memang punya karakter hampir mirip sama kita. Karakter sahabat itu kepo banget. Apapun yang dilakukan Nabi itu selalu ditanyakan.
Bedanya landasan pertanyaannya itu beda sama kita. Lo keponya kita kan nggak tahu karena apa ya. Maka dijawab oleh Nabi. Ketahuilah wahai sahabatku bahwa ketika perang berkecamuk, aku mendengar apa yang tidak bisa kamu dengar. Jenengan mireng nopo? Tambah serius letanya. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Ada suara apa? Ternyata ketika Nabi Muhammad sedang berperang, Nabi Muhammad mendengar percakapan malaikat yang sedang berbicara. Ngobrol kali nonton wong perang. Dan Nabi Muhammad bisa mendengar. Karena dengan izin Allah. Bukan berarti kemudian wah Nabi Muhammad kayak sekti banget. Dengan izin Allah tentunya. Ternyata salah satu malaikat itu adalah malaikat yang Allah utus untuk menjaga area di situ. Kemudian dia mengatakan kepada malaikat yang satunya sambil melihat perang masih terjadi, dia bersumpah. Wallahi, demi Allah. Jika Nabi Muhammad terluka dalam peperangan itu, kemudian dia berdarah sampai darahnya menetes di tanah yang Allah utus aku untuk menjaganya, maka demi Allah akan aku musnahkan semua musuh Muhammad. Nabi dengar percakapan itu. Sahabat yang bertanya langsung, lah kenapa diusap Nabi Muhammad? Kan pas niku. Jenengan sing ngusap jok kalah tadi nih. Maksud nggak? Maksud nggak? Maksudnya sahabat, kita sampai itu lihat ada yang jarinya patah, ada yang pingsan, ada yang sedang luar biasa, dan kita kesimpulannya kita kalah. Bayangkan kalau jenengan buatan ngusap, kan musuh sudah ditiup sama malaikat, selesai semuanya. Nah ini yang menginspirasi saya. Jawaban Nabi ketika ditanya seperti itu, jawaban Nabi mengatakan, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Wahai sahabat-sahabatku, aku diutus oleh Allah bukan untuk memusnahkan orang-orang. Aku diutus Allah bukan untuk membunuh orang yang tidak Islam. Tapi aku diutus Allah agar agama ini sampai kepada mereka. Agar apa yang Allah turunkan kepada saya bisa didengar dan dilaksanakan oleh mereka. Bayangkan, dalam perang saja masih bisa berakhlakul karimah. Coba kalau panjenengan padu, masih nggak berpikir hal yang bersih seperti itu. Sudah sumpah serapah keluar semuanya kalau kita sudah marah. Apalagi marahnya memuncak, kita berdiri mata melotot, pun malang kedek. Walah, sok botan kelingan dosa nih. Gembira loka, lengkap semuanya keluar. Dan yang bisa mencontoh akhlak Nabi seperti yang kita kisahkan tadi adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sekaligus menantu Nabi. Dan itu pun menginspirasi kita. Pokoknya saya nek pas mangkel kali sinten. Karena kita kan manusia awam nggih. Nggak harus dengan orang terdekat sih. Bakul terus bakule cengel kan kadang marai mangkel. Wong ajeng dibadeni terus jawabnya nglayani ini mungkin kurang. Kan kadang emosi. Ih, niat dodol orang sih kok. Besengut wae. Kadang hati saya kan bilang gitu. Mbak, teh angetnya satu ya. Ya, sabar. Kan pasti gitu kan. Nah, Kak ingat-ingat kisah ini nih. Dan Ali bin Abi Thalib praktek sama Ali bin Abi Thalib dalam peperangan duel 1 lawan 1. Begitu musuhnya berhasil dia robohkan, pedangnya berhasil dia singkirkan. Jadi sudah terkapar, nggak bawa pedang, Ali bawa pedang. Bisa bayangkan lawannya itu terjatuh, rumah, nggak bawa pedang, Ali bawa pedang. Terus pedangnya ditunjukkan tepat di wajah atau lehernya. Kan pun boten ngitung detikan, pun gari mati kan. Tapi sepersekian detik sebelum Ali menghunuskan pedangnya, musuhnya itu meludah. Dan tepat ludahnya itu mendarat di wajah Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi berikutnya? Ali mundur 1 langkah. Musuhnya tanya, semenit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, setengah jam sebelumnya, kita duel
kita berlomba membunuh satu sama lain. Begitu ada kesempatan, kenapa kamu mundur? Baru pertama kali ini saya turun ke medan perang, ada kesempatan membunuh, tidak dimanfaatkan. Jawaban Ali menginspirasi lagi-lagi. Begitu Ali mundur, Ali jawab, ketahuilah wahai musuh Allah, bahwa aku turun ke medan perang ini atas perintah Allah dan Rasulnya. Aku berperang, aku niatkan untuk membela Allah, membela agama Allah, membela Rasulullah. Dan ketika siapapun yang aku perangi, bahkan membunuh pun, itu aku landaskan karena perintah Allah dan Rasulnya. Dan ketika aku hendak membunuhmu, engkau meludahi aku. Maka aku khawatir ketika aku berhasil membunuhmu, nanti di catatan Allah mencatat bahwa aku membunuhmu bukan karena membela agama Allah, tapi karena aku marah diludahi kamu. Karena aku dendam kamu sudah meludahi aku. Berarti ada perasaan selain niat kepada Allah. Tuh. Itu kenapa akhlak itu berpengaruh kepada nasib kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sholat penting, puasa penting, infak penting, tapi akhlak nggak kalah penting. Bagaimana Islam bisa berkembang di era Nabi dan para sahabat di zaman keemasan, di masa-masa khalifah. Islam bisa luar biasa karena dakwahnya itu pakai akhlak. Ngajak ngajinya pakai akhlak. Kalau jenengan punya teman biasanya ngaji karena rutin, kemudian sudah 5-15 pertemuan nggak pernah hadir, nggak usah disindir-sindir. Biyen mono aktivis, saiki wis 15 retau keton. Niat disampaikan. Padahal Nabi kepada musuh tuh akhlaknya diterapkan. Berapa banyak di antara kita masih sama-sama Islam. Bahkan satu persyarikatan hanya karena tidak sama pandangannya. Maka kita kemudian melepas akhlak kita. Pertanyaannya, pantaskah kita disebut sebagai umatnya Nabi? Yang ora arep milih kae ngesuk pas musda NA. Kae nganut sih. Mudah enggak sih untuk bisa menjadi umatnya Nabi? Enggak mudah, makanya kita harus selalu memohon. Allahumma ya muqallibal qulub, tsambit qalbi ala dinik. Kita bersalawat kepada Nabi, ya Allah, mudah-mudahan akhlakmu yang agung ini bisa menular sedikit saja. Karena sedikitnya Nabi Muhammad itu akhlak dan ilmunya itu saking banyaknya itu melebihi lautan. Bahkan jika nggak bisa diumpamakan. Maka ada istilah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi kita bisa selamat hari ini ya karena Nabi Muhammad. Bahkan kita bisa selamat nanti di akhirat karena Nabi Muhammad salah satunya. Kalau pengen selamat, sekarang kita itu kadang menjadi manusia konyol karena kita dianggap pintar tapi sebenarnya bodoh. Maksudnya jangan terjemahkan letterlek ya. Banyak manusia yang pintar luar biasa agar selamat hidupnya berbagai cara dia lakukan sampai asuransi dia ikuti. Nah itu biar selamat nih badan. Asuransi dan lain sebagainya. Sedangkan yang sudah jelas Allah sampaikan dan Rasulnya yang itu menjadikan sumber keselamatan nggak pernah kita lakukan. Salah satu selamatnya kita adalah beritibak kepada Nabi, mencontoh Nabi dalam segala hal. Jangan mencontoh Nabi sepotong-sepotong. Karena saya suka yang ini sajalah. Ini saya nggak suka, nggak boleh begitu. Nabi itu cintanya dari mulai kita belum lahir, sejak Nabi masih hidup, sampai nanti dia yaumul kiamah, Nabi tidak pernah berubah cintanya kepada kita. Maka salah satu cinta yang tidak membuat sakit hati adalah mencintai Nabi. Sesama makhluk ya. Kalau mencintai Allah kan, Allah bukan makhluk, Allah kan khalik. Mencintai sesama makhluk yang mustahil sakit hati, mencintai Rasulullah. Mencintai anak berpotensi sakit hati enggak? Mencintai pasangan berpotensi sakit hati enggak? Mencintai orang tua berpotensi sakit hati enggak?
mencintai saudara kandung kita, berpotensi sakit hati? Besti kita, yang apa-apa, surai tangitung, berpotensi sakit hati enggak? Mencintai mereka. Maka mencintai makhluk yang mustahil sakit hati adalah mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita belum lahir, 1400 tahun yang lalu belum lahir. Nabi sudah mencintai kita. Banyak buktinya. Salah satu adalah ketika Aisyah minta didoakan sama Nabi. Aisyah melihat aura wajah Nabi Muhammad berbinar-binar, suka, gembira. Maka kemudian, ya Rasulullah, lagi happy banget ya. Iya, tolong dong doakan saya. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, ya Rabbal Alamin, wahai penguasa seluruh alam semesta, berikan kebaikan kepada Aisyah, berikan keberkahan kepada Aisyah, ampuni dia dimanapun dia berada, yang sebelum atau yang sesudahnya diampuni. Dari doa yang dipanjatkan Nabi, Aisyah senangnya melebihi Nabi yang sedang senang. Aisyah senang luar biasa sampai tertawa, bahkan tertawanya sampai terdengar, tak terasa kepala Aisyah jatuh ke pangkuan Nabi. Sambil guyu-guyu, sambil dibelai kepala Aisyah, dikatakan sama Nabi, seneng kamu kayak gitu. Aisyah sambil menengok ke atas ke wajah Rasulullah, siapa yang tidak senang didoakan manusia terbaik? Siapa yang tidak gembira hatinya didoakan ampunan, dimintakan ampunan kepada Allah oleh orang yang pasti dijamin surga? Siapa yang nggak senang? Oh, senang banget, senang banget. Maka kemudian sabda Nabi sambil mengelus kepala Aisyah, ketahuilah Aisyah, wallahi, demi Allah, itu doa yang terus aku panjatkan setiap aku sholat kepada umatku. Speechless Aisyah. Rasul itu selalu umat, umat, umat. Menjelang wafatnya, umat, umat, umat. Di akhirat nanti yang paling sibuk padahal semua likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, semua sibuk. Tapi Rasul yang sudah dipersilahkan, ya Rasulullah, masuklah ke surga. Engkau orang pertama, surga sudah terbuka. Masuk ke surga, ke tempat yang paling mulia. Rasul tuh nggak mau masuk. Apa yang dilakukan Rasul? Berjalan dari ujung ke ujung mencari. Aina ummati, mana umatku, mana umatku. Siapa yang dicari? Mereka yang belum pernah melihat Nabi. Mereka yang belum pernah mendengar dakwahnya Nabi. Mereka yang belum pernah berjuang bersama Nabi, tapi dalam hati mereka yakin bahwa mengikuti Nabi adalah jalan keselamatan. Dicari, ketemu orangnya, ajak ikut bersamaku menghadap Allah. Begitu bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad bersujud. Kemudian Allah mengatakan, kenapa sujud di sini? Tempat sujud itu di dunia. Di sini adalah hari pembalasan. Masuk ke surga, wahai kekasihku. Nabi Muhammad tetap dalam sujudnya sambil menjawab, saya tidak mau masuk surga. Kenapa tidak mau masuk surga? Bangun, bangun dari sujudmu. Jangan kau hinakan kamu di sini. Aku tidak akan pernah bangkit dari sujudku ya Rabb sebelum engkau ampuni orang yang ada di belakang saya. Padahal orang yang di belakangnya punya dosa, punya salah, punya khilaf. Karena Rasul mengatakan ini orang yang yakin dalam hatinya mengikutiku dan dia berusaha. Maka kemudian Allah mengatakan, ya sudah kamu sujud. Kamu bangun dari sujudmu. Sebelum dipastikan orang yang di belakang saya ini diampuni, saya tidak akan bangkit. Akhirnya Allah mengatakan, sudah kamu bangkit, aku ampuni orang yang kamu tuju tadi. Maka orang tadi diampuni dan diajak masuk surga, itu yang disebut syafaat Nabi. Pertanyaannya, kita masuk enggak kategori itu? Bagian mana dari diri kita? Bagian mana dari perilaku kita yang sudah mencerminkan Nabi? Sudahkah kita membalas cintanya Nabi? Sudahkah kita merasa kita patut menjadi kekasihnya Nabi? Itu saja ibu-ibu jamaah semuanya tentang bagaimana kita meneladani akhlak Nabi. Yang sebetulnya banyak sekali, tetapi
Hal-hal yang mungkin paling sering kita jumpai adalah hal-hal yang seperti itu, yang paling bersinggungan dengan kita, berkait dengan perasaan, perilaku, untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing hati kita menjadi hati yang ikhlas, menjadi hati yang pemaaf, menjadi hati yang santun, menjadi hati yang lebih baik dari hati-hati yang sebelumnya, dan kita berupaya untuk menjadi diri pribadi yang lebih baik tentunya di kacamata Allah. Orang akan merespon baik atau tidak itu urusan Allah. Yang penting Allah akan menilai, iya kamu memang baik, itu cukup bagi kita. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah menjadi saksi. Jadi nggak perlu khawatir, ribuan orang bahkan jutaan orang menilai kita buruk selama Allah mengatakan kamu baik. Dan khawatirlah ketika Allah mengatakan kamu buruk, walaupun seluruh alam semesta mengatakan hebat, keren, tapi Allah mengatakan tidak, maka khawatirlah dan bersegera kembali memohon ampunan Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Banyak kesalahan, mohon maaf. Ada ketidaksempurnaan karena kebodohan ilmu kami. Jika ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, al birru manittaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.